Ya, minta tadi kalau sudah ketemu gadis ini. Bapak tenangin dulu, Fen. Tenangin, Fen. Kasihan sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang kiye bocah kan? Kue bocah kue. Ya. Sampai ini di situ. Ya bocah ora pain-pain ya. Sampai ngerti mergane apa? Ya nggak tahu yang kan belum dikasih tahu, cuman jenengan tadi ngasih tahu. Caneng awake ki ana sing lindung. Tapi ngapa jadi seperti ini kalau ada yang lindungin? Ya orang ngerti. Tapi sing jelas kan awake ki bocah kuwi ana sing lindungi ke. Otak lendisi. Yang lindungin mau nantang kelayang sing lindungin lagi turu. Bener bae sih, ini bisa weruh. Ah, terus? Kayak tetakoni bae. Kayak maksudnya apa? Kayak bocah ditutupi. Karena wong menungsa sing lewat maring ngene. Sing ora duwe mata batine ora peka. Kayak totok ndasku mesti ana ora keton kowe bocah. Oh, jadi teng delong. Oh, jadi enggak sampean kaya mau padak ya, bocah ya. Putune nyong. Taya, ndean anu bisa. Dan yang si Fenia bisa. Nah, terus gimana? Kita panggil yang melindungi itu atau pendamping yang ada di dalam tubuh. Anu lagi turu ya. Ya sudah, yang sendiri yang buka. Anak kaya. Buka tarik balang nangane ngawak iki bocah ya. 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 Ya wis monggo yang diceluk yang. Ngomongi. Pun siap nalakane. Tengok tangannya ya. Ada ngasih anak si ngemek ke bocah. Ya. Awas yang mau kesabet yang. Oh malah regane kok sing disabet. Pokoknya tak boleh kemarin awak itu. Ya yang. Masa kok yang Silup Batara sedang membangunkan pendamping yang ada dalam tubuh gadis ini. Jenengan siapkan raga, yang Silup Batara akan bangunkan pendamping dan masuk ke raga sampean. Kita lihat saja kan masih kayak gini. Ya sudah. Ya. Boleh boleh. Ini paham, takut orang di sekitar sini ya, takut tetangga sampean yang hilang malah. Kelihatan mas, Ini dekat. Nah, berarti yang lagi di dalam. Lagi masuk membangunin pendamping lagi turu, lagi ngorok dan. Dengan siapkan raga sampean aja. Kayaknya bukan orang sini ya kayaknya. Iya. Kurang ajar. Siapa ini? Siapa yang membangunkanku? Assalamualaikum. Kalian siapa? Assalamualaikum. Salam. Mohon maaf kalau kau siapa manusia? Ya, perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan. Untuk apa aku perkenalan denganmu? Agar jenengan tidak kaget dan tahu siapa kami. Dan tenang saja, jenengan tidak usah was-was atau curiga kepada kami. Jadi sengaja sahabat kami yang mungkin membangunkan kamu yang ada dalam tubuh gadis ini. Kenapa? Nah. Kau ingin berkenalan denganku agar kau bisa berkenalan dengan anak yang kujaga itu. Bukan maksudnya seperti itu. Mungkin lagi sama seperti yang lainnya. Mereka tertarik dengan tubuh gadis yang kujaga. Astagfirullahaladzim. Ya boleh saja jenengan mencurigai kami seperti itu karena jenengan baru kenal kami. Maka dari itu
Alangkah baiknya jenengan sebut nama dan saya bisa memanggil jenengan dengan lebih enak. Kau tak perlu tahu siapa namaku. Ya, Begini saja. Tujuanmu apa? Manggil diriku. ya, jadi begini. Gadis itu kami temukan di sini. Dan karena kekhawatiran kami, jadi kami penasaran sebenarnya gadis itu berasal dari mana. Karena kami baru melihat gadis itu di sini. Dan dari sahabat kami juga sudah tahu kalau di dalamnya ada pendamping. Maka dari itu saya memanggil kamu agar saya bisa tahu siapa sebenarnya gadis ini. Salah satu dari makhluk iblis yang mengejar keluarga dari tubuh yang kujaga ini. Tidak mungkin manusia biasa melihat raga gadis yang kujaga karena sudah kubenteng. Dan manusia yang tidak mempunyai kekuatan tidak akan bisa melihatnya. Tapi kau bisa melihatnya. Kau pasti adalah salah satu dari makhluk yang sudah mencelakai gadis itu. Harusnya kau sebagai pendamping gadis itu, tentu saja harusnya kau sudah mengenali siapa-siapa yang sudah berbuat jahat kepadanya. Kau saja baru melihat kami. Dan kau juga harus bisa, kalau memang kami sudah berniat jahat, dari tadi saya berniat jahat kepada gadis itu. Kau sebagai pendampingnya harus lebih tahu. Baru beberapa hari di tempat ini, tapi kau mengusiknya. Mohon maaf, kami tidak mengusiknya, justru kami akan menolongnya, membantu. Kau berkata, kau bukan berasal dari sini, lalu kau berasal dari mana? Jauh dari seberang sana. Sengaja diriku datang ke tempat ini agar raga dari tubuh yang kujaga ini terselamatkan. Kau datang dari jauh deh. Lalu gadis itu datang dari mana? Akulah yang membawa. Dari mana asalnya? Jauhnya tempatnya di mana? Karena diriku tidak mengenalmu. Jangan-jangan kau. Ya sudah, kalau begini. Kalau jenengan selalu... Dari makhluk yang mengejar anak itu. Kalau kau mencurigai kami, ya sudahlah. Kau keluar dari raga ini dan saya akan meninggalkan gadis itu. Kalau kau masih tidak percaya. Itu lebih baik. Oh, baiklah. Kau keluar. Kau tidak usah ikut campur urusan. Apa kau tidak melihat? Karena kelakuan dari manusia yang serakah akan harta dunia, tega menimbalkan gadis kecil yang tidak bersalah beserta keluarganya. Lalu yang jenengan maksud itu siapa? Apa kau pernah melihat kami yang melakukan itu sehingga kau begitu marahnya kepada kami? Diriku marah atas kelakuan manusia. Ya, saya maklumi dan saya paham apa maksudmu. Akan tetapi, Kisana, siapapun jenengan, dengan niat baik menjaga gadis ini, dan niat saya mencari gadis itu juga dengan niat baik. Atas dasar apa kau ingin membantu gadis itu? Tentu saja, saya ingin tahu informasi gadis itu, karena saya kasihan. Seorang gadis tinggal di dalam hutan tanpa makan, tanpa minum. Dan jujur lihat, saudari kami. Lihat itu. Tidak mungkin kami mau berbuat jahat. Dia sangat peduli memberikan makan. Lalu bagaimana kau pedulinya dengan gadis itu? Kalau kau menyembunyikan di dalam hutan ini. Apa kau tidak merasa kasihan dengan ini gadis? Yang terbaik. Yang terbaik bagaimana? Kau membawanya dari jauh ke sini. Tinggal di hutan. Kau tahu jika dia manusia. Membawa ke tempat ini, nyawanya tidak akan selamat. Begitu juga kalau kau bawa ke sini. Adik dan kakaknya sudah meninggal beserta kedua orang tuanya. Mohon itu maaf. Akibat manusia mungkin yang sudah mempunyai keserakahan. Saya paham. Mungkin alangkah baiknya jenengan
turunkan nada bicara jenengan, kita bicara baik-baik agar kita bisa lebih kenal dekat dan jenengan. Diriku Tahu bisa niat. berbicara dengan baik-baik. Kau sudah membangunkanku. Hah? Ya, saya minta maaf sekali lagi. Tapi ketahuilah, kalau jenengan sebagai pendamping yang peduli dengan gadis itu. Tadi kau mengatakan ingin membantu gadis itu. Ya tentu saja, buat apa saya mencari jauh-jauh kalau tidak peduli dengannya. Kau benar. Saya Kau tidak tidak mengenalinya. ingin memanfaatkan raga dari gadis yang kau jaga ini. Ya kalau kami ingin memanfaat, mungkin saya datang sendiri tanpa harus ada perempuan itu di sampingnya. Baiklah. Kau tenangkan hatimu. Pikiranmu masih panas. Baiklah kalau begitu. Duduklah. Biar kita lebih enak berbicara. Duduklah. Apa jenengan suka dengan isapan rokok? Ya itu lebih baik. Apa kau membawanya? Saya nawarin malah udah habis. Mungkin di kantong sahabat ini. Manusia sebenarnya mempunyai sifat yang sangat baik. Tapi manusia juga bisa menjadi lebih jahat daripada binatang. Semoga kau termasuk golongan orang-orang yang mempunyai sifat yang baik. Amin. Saya memahami apa yang kau katakan tadi. Maklum. Saya maklumi karena kau baru mengenalku. Dan itu bukti kalau sampean benar-benar peduli dengan gadis ini. Kalau boleh tahu, siapa namamu? Bacang Ijo. Apa kau tuli? Ya, mohon maaf. Kau bilang diriku suruh merendahkan nada bicaranya. Ya. Terima kasih. Bacong Ijo. Lalu kau berasal dari mana? Kalau bukan berasal dari tempat ini. Diriku berasal jauh dari seberang sana. Sengaja membawa gadis itu ke tempat ini. Karena jika diriku tidak membawa ke Pulau Jawa ini, maka dia akan menjadi korban selanjutnya. Karena iblis pemakan keluarga telah mengincar anak itu. Kau katakan tadi, kalau tidak datang di Pulau Jawa ini, berarti kau berasal dari luar tanah Jawa. Ya benar sekali. Subhanallah. Lalu kau membawa dengan apa gadis ini ke sini? Begitu jauhnya. Diriku melakukan perjalanan gaib. Membawa gadis itu. Lalu sebenarnya apa yang terjadi sehingga kau membawa gadis itu ke sini dan kau bilang tadi keluarganya sudah pada meninggal. Maksudnya apa? Kau bertanya seperti ini. Apa kau mau membantu jika sudah kuceritakan semuanya? Insya Allah, siapa tahu kalau jenengan bisa menjelaskan dan kami bisa membantu, pasti kami akan membantu dengan segenap kemampuan kami. Jadi begini, sebenarnya mengapa diriku mendatangi Pulau Jawa ini? Itu dikarenakan ada sahabatku yang berkata, jika diriku berhasil membawa gadis itu ke Pulau Jawa ini, pasti gadis itu akan terselamatkan dan juga akan sembuh. Maka dari itu, diriku membawa gadis ini ke tempat yang kupijak ini. Lalu penyebabnya apa? Ceritanya panjang. Dahulu, kakek dari gadis itu melakukan sebuah perjanjian. Dengan bangsa seperti kamu? Ya, tentunya. Lalu? Di dalam perjanjian itu, tertulis bahwasanya setiap satu keping emas akan ditukar dengan satu nyawa keluarga. Dan satu keturunan berikutnya sampai 7 turunan. Dan dia adalah keturunan yang kelima. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Adik dan kakaknya juga sudah meninggal. Hanya dengan Diriku sebenarnya tidak ingin membantu. Tapi
Karena diriku juga senang melihat gadis ini. Maka diriku terpaksa membantu. Ya, tapi dengan menjaga Raka ini dan membawa dia ke sini. Ya. Ya, saya memang melihat dari auranya gadis itu. Dan lebih jelas kau sudah menjelaskan penyebabnya. Lalu, kamu dengan menjaga dan melindungi gadis ini sudah berbuat apa? Apakah setelah kau menjaga dan melindungi gadis ini, dia akan selamat dari perjanjian yang dilakukan oleh kakeknya? Apa kau tidak melihat? Gadis ini tetap selamat. Karena diriku selalu menghindar. Di mana para iblis itu mengejar anak ini. Ilmuku adalah langkah 1000. Apa kau tahu itu? Berarti iblis yang sudah dijanjikan atau melakukan perjanjian dengan kakeknya itu masih mencari gadis ini untuk menjadikan tumbal berikutnya. Ya, setiap purnama lalu kau mengira kalau kau datang ke sini akan lepas dari kejaran ya, itu. tentunya. Karena aku mendengar di Jawa ini banyak manusia yang mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi dan juga ilmu kebatinan yang sangat tinggi juga. Dan bukan hanya itu, konon katanya di Pulau Jawa ini banyak dari bangsa manusia sering membantu dari golongan jin yang sedang berseteru. Apa kau mengenal manusia-manusia itu? Sepertinya kau mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tidak seperti itu, Pocong itu. Ya, kami memang sering berurusan atau sering berhadapan dengan bangsa seperti kamu, baik maupun jahat. Mungkin saya tawarkan begini saja. Kami mempunyai suatu benda yang baru kami dapatkan dari dari sosok seperti kamu yang cukup alim menurut saya. Dan beliau memberikan ini. Mudah-mudahan dengan benda ini, dengan pusaka lembu mukti yang kami bikin sisir, bisa menghilangkan atau melindungi gadis itu dari kejaran iblis yang melakukan perjanjian kakek itu. Mungkin ini bisa menghalangi mereka dan bisa menutupi mereka dari pandangan mereka yang sedang mengejar gadis yang kau jaga ini. Apa kau benar membantu diriku dengan ikhlas dan membantu gadis itu dengan ikhlas? Tentu saja Pak Jojo. Kau tidak akan meminta sesuatu kepadaku. Tidak. Apa yang patut dimintai darimu, Pak Jojo? Kau yang datang dari jauh ke sini hanya membawa gadis itu. Maka dari itu, diriku tidak mau berhutang kepadamu. Nah, saya tidak seperti itu. Kalau kami bisa membantu sesama, kami juga pasti akan mendapatkan balasan. Baiklah. Jika gadis ini mau menuruti apa yang kau perintah dan mau membawamu kemanapun kau pergi, ya, aku akan menuruti apa yang kau inginkan. Ya, tentu saja. Kau bisa mengikuti kami. Kau bisa ikut dengan kami bersama gadis itu. Kalau dengan berkenan, kami akan membawa gadis itu pulang ke rumah biar aman, tidak di hutan ini. Bagaimana kau akan memberi makan gadis itu kalau kau bersama di hutan dengan gadis Ya, itu? silakan. Boleh tahu siapa nama gadis itu? Sebentar, diriku pun lupa. Kau panggil saja sesuka hatimu. Dia cantik. Ya, memang dia cantik. Kau panggil saja, beri dia nama. Karena diriku pun tidak mengenal namanya. Baiklah kalau begitu. Lalu bagaimana dengan tawaran kami? Apakah boleh saya
mengobati atau menggunakan sisir ini untuk menyisir rambut itu agar berdampak baik. Boleh diriku melihat? Tentu saja. Sepertinya ini bukan sisir biasa. Kau bilang ini hanya sisir. Tapi ini pusaka. Ya, Kau jangan seperti merendah apa di yang depanku. dikatakan tadi. Saya bilang seperti itu. Kau katakan saja yang sebenarnya. Ya, Ini pusaka manusia. ya benar. Saya berani menawarkan benda itu kepadamu karena kami sudah membuktikan kepada dua saudara kami yang juga terkena kutukan iblis. Mungkin barangkali jodoh. Silakan, dengan senang hati. Bahkan, apa boleh diriku memakainya nanti? Oh, tentu saja. Siapapun dari golongan manapun. Silakan. Biarkan. Oke. Kau lihat saja. Dia tidak mungkin bisa. Fen, jangan didiamkan dong. Kamu kesini ke depannya. Apa dia takut dengan kami? Ya. Dia sangat takut terhadap laki-laki. Maka dari itu, satu-satunya teman adalah diriku. Karena wujudku berbeda denganmu, manusia. Ya sudah, kalau begini. Fen, sini, Fen. Cukup ini yang nyisirin, Fen. Jika Bismillah. gadis itu mau menurutimu, maka aku pun ingin memakainya, apa boleh? Maksudnya gimana? Pusaka itu. Oh, tentu saja. Kamu bisa lihat sendiri. Ayo, Fen. Kita dari kejauhan saja. Mungkin sama kamu dia bisa melihat kalau jadi dia tidak takut kepada. Tapi sama saya itu takutnya malah saya yang dikejar. Dia manusia yang bernasib sangat sial. Berarti dia sudah sebatang kara. Ya, benar sekali. Tapi diriku melihat pusaka yang kau bawa itu bisa mendatangkan nasib baik sepertinya. Mudah-mudahan. Bagaimana menurut kamu? Jika kau perbolehkan, apa kau mau membantuku untuk menyisirkan garis tangan dari gadis itu? Maksud kamu bagaimana bukankah sisir itu digunakan? Garis tangan dari wanita yang kujaga itu sangatlah buruk. Dia sangatlah sial dalam hidupnya. Jika kau berkenan, bukan hanya rambutnya yang kau sisir, tapi juga garis tangan wanita itu. Kami baru dengar. Sahabat kami tidak pernah menunjukkan petunjuk seperti itu. Tetapi dengan menyarankan kami untuk masuk garis tangan ini maksudnya. Ya, benar sekali. Coba. Bolehkah saya mendekatinya? Ya, Mas. Subhanallah. Bacung itu. Duduk coba dek. Duduk dek. Subhanallah. Subhanallah. Bacung hijau. Ya, kamu bisa melihat. Dia sudah langsung bisa menurut apa yang saya katakan. Tepat sekali pusaka itu. Saya dekat. Kau benar-benar manusia yang berbudi baik. Tidak salah. Temanku mengatakan bahwasanya di Pulau Jawa ini banyak manusia yang berhati sangat mulia. Tapi kenapa dia masih diam 1000 bahasa? Kenapa? Dia sudah terkena
suatu ajian. Sehingga dia tidak bisa berbicara. Maksudnya dia bisa. Jadi, sebenarnya anak ini jika tidak diriku tolong, itu sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Akan tetapi, diriku membawa raga ini jauh dari rumahnya. Dan diriku bisa selamatkan. Akan tetapi, raganya ada yang sudah rusak, yaitu dia tidak bisa bicara. Ya sudah Pak Congco. Mungkin kalau jangan diizinkan, saya bawa gadis ini pulang ke rumah terlebih dahulu. Ya, Apakah begini maksud panjenengan? ya, benar sekali. Kau lihat. Apa kau melihat perempuan? Garis tangan dari wanita ini itu berbeda dengan garis tangan pada umumnya. Iya benar. Ya, jelas ya. Lihatlah, apa kau terlihat dari situ? Ya sudah. Dengan mengucap bismillah. Semoga bisa menjadi hilang kesialan yang menimpa gadis ini. Apa diriku boleh meminjam pusaka itu? Kita pamit dulu. Kamu jangan takut. Nanti kita pulang ke rumah. Ya? Terima kasih. Sama-sama. Bolehkah diriku masuk lagi ke dalam raga? Tentu saja. Karena bukan diriku tidak percaya kepadamu, tapi ini juga menjadi tugasku. Ya, silakan. Jaga baik, dan saya akan membawa pulang. Bolehkah? Baik, diriku belum mengetahui namamu. Kau siapa? Imam Riyadi dan raga ini bernama Eko dan itu bernama Feni. Salam kenal, Tuan. Baiklah, diriku pamit. Alhamdulillah. Azan sudah berkumandang menandakan waktu maghrib sudah tiba. Ya. Mas Eko, mungkin saya akan jelaskan ini semua kepada sampean di rumah saja atau jangan sudah melihat video ini. Kita akan membawa gadis ini pulang. Udah mau? Di sini udah nurut. Ini siapa? Mbaknya namanya siapa? Kamu nggak bisa bicara, makanya Kan nggak bisa bicara. Terus yang tadi, sosok tadi itu nggak tahu namanya. lupa. Ya katanya disuruh kita aja yang namain dia Ya gitu. kita panggil siapa ya? Namanya siapa? Nah, itu nanti lah kita pikirkan. Masih namun juga jangan sembarangan. Kita harus tumpengan dulu. Ya sudah, mungkin kita akhiri teman-teman. Kita akan bawa pulang gadis ini. Ya, baik saja mudah-mudahan diberi kesehatan. Ya sudah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fen, kamu